Setiap kali kita mengenakan pakaian, menulis sebuah kalimat, atau melihat kalender untuk menandai waktu, sadarkah kita bahwa jejak peradaban itu berawal dari wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi mulia? Mari kita selami kisah Nabi Idris, sosok yang membuktikan bahwa iman dan ilmu adalah dua sayap yang membawa manusia menuju kemuliaan. Dalam sejarah panjang kenabian, nama Nabi Idris alaihi salam terukir sebagai sosok yang penuh hikmah, kecerdasan luar biasa, dan ketakwaan yang mendalam. Ia bukan sekadar seorang nabi yang menyampaikan wahyu, melainkan juga seorang pelopor peradaban yang dianugerahi pengetahuan langsung dari Sang Pencipta. Kisahnya yang memadukan ilmu pengetahuan, kesabaran, dan puncak kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, menjadi cerminan abadi bagi umat manusia, pelopor peradaban pertama di muka bumi. Di sebuah masa ketika manusia masih hidup dalam kesederhanaan, mendiami gua-gua, dan bergantung sepenuhnya pada hasil buruan, hiduplah seorang pemuda bernama Idris. Berbeda dari kaumnya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan visi tentang kehidupan yang lebih baik. Ia merenung, mengapa manusia harus hidup berpindah-pindah? Mengapa mereka tidak membangun tempat tinggal yang layak dan mengenakan pakaian yang lebih pantas dari sekadar kulit hewan? Dengan bimbingan ilahi, Idris mulai mengajarkan perubahan. "Wahai kaumku," ujarnya dengan bijaksana, "tidakkah lebih baik jika kita menyimpan sebagian makanan untuk hari esok? Bagaimana jika musim kemarau datang dan hewan buruan sulit ditemukan?" Awalnya kaumnya ragu, namun Idris tidak menyerah. Ia menunjukkan cara bercocok tanam menanam biji-bijian, merawatnya hingga panen. Tak lama, mereka merasakan hasilnya. Ketergantungan pada perburuan pun berkurang. Selanjutnya, melihat pakaian kaku dari kulit hewan, Idris berinovasi. Ia mengambil serat tumbuhan, memilihnya menjadi benang, lalu menenunnya menjadi kain. Dengan tulang yang dilubangi, ia menciptakan jarum pertama dan mengajarkan cara menjahit. Untuk pertama kalinya, manusia mengenakan pakaian dari kain yang lembut dan nyaman. Idris juga melihat kaumnya hidup tanpa tempat tinggal yang tetap. Ia pun mengumpulkan mereka dan berkata, "Marilah kita membangun rumah dari batu dan tanah liat, lalu menyusunnya menjadi sebuah kota yang teratur." Di bawah arahannya, perkampungan pertama mulai terbentuk, memberikan rasa aman dan stabilitas. Tidak berhenti di situ, Idris menatap langit dan memperkenalkan ilmu perbintangan, astronomi. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk ke bintang. "Bintang-bintang ini bergerak dengan pola yang tetap. Kita bisa menggunakannya untuk menentukan waktu, arah, serta kapan musim akan berganti." Kaumnya takjub. Konsep waktu, hari, dan musim yang sebelumnya asing, kini menjadi bagian dari pengetahuan mereka. Ketika seorang pemuda bertanya dari mana semua ilmu itu berasal, Idris tersenyum dan menjawab, "Semua ilmu ini datang dari Allah yang Maha Mengetahui. Ia mengajarkannya kepadaku agar aku bisa menerangimu. Ingatlah, ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan." Berkat ajaran Nabi Idris, sang pembawa peradaban, umat manusia mulai mengenal pertanian, menulis, menjahit, membangun kota, dan memahami waktu. Kerinduan pada hakikat kematian dan pertemuan dengan malaikat Israel. Selain kecerdasannya, Nabi Idris dikenal karena kedekatannya yang luar biasa dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Hari-harinya diisi dengan ibadah dan zikir yang tak putus. Suatu hari, sebuah pertanyaan mendalam mengusik benaknya. Seperti apakah rasanya kematian? Ia telah berdakwah tentang kehidupan setelah mati, tetapi hatinya rindu untuk memahami sendiri hakikat sakaratul maut. Dalam munajatnya yang khusyuk, ia berdoa, "Ya Rob, Engkau Maha mengetahui segala isi hati. Izinkan aku memahami rasa kematian, agar imanku semakin kokoh dan dakwahku semakin kuat." Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doanya. Keesokan harinya saat Idris tengah merenung, seorang lelaki berwajah teduh dan berpakaian putih bersih menghampirinya. "Assalamualaikum, wahai Idris." "Waalaikumsalam, siapakah engkau, wahai hamba Allah?" jawab Nabi Idris dengan hormat. Lelaki itu tersenyum tenang. "Aku adalah Israel, malaikat yang diutus oleh Tuhan semesta alam untuk mencabut nyawa setiap makhluk." Nabi Idris tidak gentar. Justru, inilah jawaban atas doanya. "Wahai malaikat Israel, aku memiliki sebuah permohonan dengan izin dari Sang Pencipta. Aku ingin merasakan bagaimana pedihnya sakaratul maut sejenak, lalu hidup kembali." Malaikat Israel menatapnya dengan bijaksana. "Wahai Idris,
Sesungguhnya beratnya sakaratul maut adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Apakah engkau benar-benar siap? Dengan penuh keyakinan, Idris mengangguk. Atas izin Allah Azza wa Jalla, malaikat Israel pun perlahan mulai mencabut nyawanya. Seketika, Nabi Idris merasakan kepedihan yang tak terhingga. Tubuhnya seakan terkoyak, jiwanya ditarik paksa meninggalkan raga. Dunia menjadi gelap gulita. Setelah beberapa saat yang terasa abadi, malaikat Israel mengembalikan ruhnya. Nabi Idris tersadar dengan napas terengah-engah, tubuhnya lemas dibasahi keringat. "Bagaimana rasanya, wahai Idris?" tanya sang malaikat. Dengan suara bergetar, Idris berkata, "Demi Allah, sakaratul maut itu sungguh menyakitkan luar biasa. Padahal aku hanya merasakannya sekejap. Bagaimana nasib mereka yang menghadapinya dalam keadaan penuh dosa?" Pengalaman itu semakin mempertebal imannya dan memberinya pemahaman yang lebih dalam untuk disampaikan kepada umatnya. Perjalanan agung menuju langit. Keistimewaan Nabi Idris tidak berhenti sampai di situ. Malaikat Israel kemudian berkata, "Wahai Idris, Tuhan yang Maha Agung memiliki rencana lain untukmu. Engkau akan mengalami sebuah perjalanan yang belum pernah dialami manusia manapun." Dengan izin darinya, Nabi Idris pun dibawa melintasi lapisan-lapisan langit. Ia menyaksikan keajaiban yang tak pernah terbayangkan para malaikat yang bertasbih tanpa henti, cahaya kemuliaan yang berpendar, dan keindahan surga yang menenangkan jiwa. Setibanya di langit keempat, perjalanan itu berhenti. "Inilah tempatmu, wahai Idris," kata sang malaikat. "Allah yang Maha Tinggi telah mengangkat derajatmu ke tempat yang mulia." Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. "Wadhkur fil kitubi Idris, innahu kana siddiqan nabiyyan, wa rafa'anhu makanan aliyan." Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam 56-57. Sejak saat itu Nabi Idris tidak lagi terlihat di bumi. Keberadaannya di langit menjadi sebuah misteri agung yang hanya diketahui oleh Allah yang Maha Bijaksana. Hikmah dan teladan abadi. Kisah Nabi Idris alaihissalam adalah lautan hikmah bagi orang-orang beriman. Ia mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Ia adalah bukti bahwa iman dan ilmu harus berjalan beriringan untuk membangun peradaban yang mulia, kesabaran dan keikhlasan. Dalam menghadapi kaumnya dan dalam menapaki jalan spiritualnya, kesabarannya tak pernah goyah. Ketakwaan yang mendalam, kedekatannya dengan Sang Khalik membawanya pada derajat tertinggi, mengajarkan bahwa puncak dari segala usaha adalah meraih keridhoannya. Peran sebagai agen perubahan, ia tidak hanya beribadah secara individu, tetapi juga aktif berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Perjalanan hidupnya, dari seorang pembawa peradaban di bumi hingga diangkat ke langit, tetap menjadi sumber inspirasi. Ia adalah teladan hamba pilihan yang membuktikan bahwa dengan ilmu, iman, dan amal saleh, manusia dapat mencapai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari ketinggian ilmu dan dalamnya iman Nabi Idris. Apa hikmah terbesar yang Anda dapatkan dari kisahnya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Share video ini agar bermanfaat.